Halo semuanya, perkenalkan kami dari PBL 11 akan mempresentasikan tentang proteinuria. Berikut adalah anggota kami. Proteinuria adalah suatu kondisi ditemukannya protein di dalam urin seperti albumin dan juga globulin. Kondisi ini biasanya merupakan tanda terdapatnya kerusakan yang terjadi pada ginjal. Nah, selanjutnya untuk epidemiologi proteinuria, prevalensi pada populasi umum berkisar antara 8% hingga 33%. Pada populasi di Amerika Serikat, ditemukan lebih banyak pada wanita daripada pria, yaitu sebesar 9,7%. Untuk prevalensinya mulai meningkat pada usia 40 tahun. Lalu, resiko terjadi proteinuria bisa terjadi pada seseorang dengan penyakit ginjal, diabetes, infeksi HIV, penyakit autoimun salah satunya lupus, pengobatan anti nyeri, antibiotik, tekanan darah tinggi, riwayat keluarga dengan proteinuria, lansia, kegemukan atau obesitas, serta perokok. Berikut merupakan gejala proteinuria, yaitu kencing berbusa, pembengkakan di sekitar kaki, perut, tangan, wajah, sering buang air kecil, mual muntah, dan sesak nafas. Membahas mengenai tata laksana proteinuria dapat dimulai dengan menyelidiki terlebih dahulu penyebab yang mendasarinya. Seperti contoh apabila disebabkan karena penyakit ginjal, maka penanganan yang dapat dilakukan dapat berupa obat-obatan, perubahan diet makanan, dan olahraga. Tata laksana lain yang dapat dilakukan dapat berfokus dalam mengurangi derajat proteinuria yang terjadi. Pada Guidelines KDIGO 2013, dituliskan bahwa penggunaan obat ACE inhibitor dan ARB sangat direkomendasikan. Penggunaan obat ini telah menunjukkan efikasi dalam mengurangi proteinuria yang terjadi. Nefron adalah unit fungsional ginjal, yang berarti dalam struktur ini terjadi penyaringan darah dan pembentukan urin. Nefron memiliki dua bagian, kapsul Bowman, dan tubulus panjang yang memanjang dari kapsul dan berakhir di tubulus collectivus. Disinilah tempat urin disalurkan dan dibawa keluar dari ginjal dan masuk ke kantung kemih. Pembuluh darah arteri memasuk korteks ginjal dengan darah. Di sini mereka bersentuhan dengan kapsul Bowman. Ini terdiri dari sekelompok kapiler secara kolektif disebut glomerulus. Dari sini masuk ke glomerulus dan mengalir ke bagian tubulus renalis nefron. Saat filter melewati tubulus, zat sisa akan ditambahkan ke dalamnya, dan sebagian air dapat diserap kembali. Proses ini mengarah pada pembentukan urin. Reabsorpsi protein pada ginjal terjadi untuk mencegahnya hilang dari tubuh melalui urin. Hampir semua reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksimal. Setelah membahas mengenai unit fungsional dari ginjal, sekarang kenapa sih bisa terjadi kebocoran protein ke dalam urin atau yang disebut sebagai proteinuria? Jadi, kebocoran protein atau proteinuria ini dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah adanya kerusakan pada glomerulus dari ginjal, sehingga darahnya tidak tersaring dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kerusakan pada tubulus, terutama tubulus proksimal ginjal, di mana merupakan bagian yang paling banyak melakukan penyerapan kembali protein. Kemudian yang ketiga adalah adanya peningkatan kadar protein di dalam tubuh. Berikut merupakan komplikasi dari proteinuria. Yang pertama ialah penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, perdarahan GIT, edema paru, dan bahkan kematian. Untuk proteinuria sendiri, ini dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kategori tertentu. Klasifikasi kuantitatif itu adalah berdasarkan jumlah protein yang ditemukan dalam urin, di mana bisa dikatakan bahwa proteinuria itu ringan jika ditemukan kurang dari 150 mg protein dalam urin 24 jam. Sedangkan yang paling berat itu proteinuria nefrotik, di mana ditemukan lebih dari 3000 mg protein. Sedangkan berdasarkan untuk jenis protein sendiri, adanya proteinuria selektif, yaitu mayoritas protein yang ditemukan itu berjenis albumin. Sedangkan non-selektif itu adalah berbagai jenis protein ada di dalam urin tersebut. Sedangkan untuk penyebab utama sendiri adanya glomerular proteinuria, tubular proteinuria, overflow proteinuria, dan postural proteinuria. Kalau untuk glomerular ini akibat adanya masalah di glomerulus, tubular itu akibat adanya masalah di sistem tubulo-interstisial, overflow itu akibat mungkin adanya penyakit sistem tertentu seperti multiple myeloma, sedangkan ortostatik proteinuria itu akibat adanya gangguan pada saluran kemih seperti infeksi saluran kemih. Berikut merupakan sumber yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.